Nah ini nanti keluar ini. Gitu. Ini keluar nih namanya ya, kalau tempat lahirnya ada di sini akan keluar tempat tanggal lahirnya. Gitu loh, tanggal lahirnya, identitas bantuannya, nomor ID bantuannya nanti. Belum dikasih dari. Iya, itu otomatis. Ini ada nanti di situ. Ini itu semua kan otomatis. Ini otomatis kayak sistem. Ini kan contoh. Iya, itu kan Pak, jadi nggak ke Serang? Lain, Serang, lagi ada kerjaan. Iya, di kemarin. Ada kerjaan nih, ada kerjaan. Atau kerjaan mah nggak selesai lah. Iya, tapi ini lagi ditungguin informasinya. Anak lagi ngedit info GTK ini. Nah, belum selesai dari kemarin. Belum. Ih, Pak, tadi dulu dari ini kebenaran nih. Saya dapat WA tahu. Apa? Dapat WA, bacain ya. Nah, Saya bacain nih WA tentang itu, Pak. Tentang apa sih? apaan? Yang Coba. dapat tunjangan 600.000 TA. Tunjangan Yang apa? ada namanya yang ada di Dapodik. Oh, Katanya dapat tunjangan. tunjangan apa? Tapi ntar dulu, nih ada teman yang ngirim ke WA di grup nih, di grup. Ada di grup ngirim WA, mana ya? Tadi saya cari dulu. Yang mana ya? Taruh. Nah, Takut kata teman-teman katanya takut hoak apa gimana gitu. Nah ini nih. Nih. Guru honorer juga akan mendapat bantuan dari Kemdikbud dengan total anggaran 37. Tuh. Yang ini nih. Itu. Iya, ini. Ini. Iya nih, kemarin Ana juga dapet nih, teman ngasih tahu. Nah, terus? Operator sih ngasih tahu ini ada ini bener nggak? Nah itu kan banyak yang nanya ke saya pakai teman-teman. Ya tinggal coba klik aja tuh HTTP-nya dashboard.gtk.data.kemdikbud. Saya belum klik, Bisa nanya dibuka dulu. nggak? Coba kalau bisa tahu. dibuka ya coba nih, kita coba ya. Coba. Nah. Terus? Ya itu ngisi katanya apa provinsi, kalau misalnya provinsi saya mungkin provinsinya Provinsi Banten, kalau kita katanya coba. Lebak mungkin dicari Kita nama. coba, ayo, Banten. Provinsi Banten. Banten. Terus Kabupaten Lebak. kabupatennya Lebak, cek mana? Di sini aja. Tulis aja kali enggak? Nggak mau. Oke. Banten udah masuk. Udah tuh. Iya. Tadi mah ada ya, Bang. Ada dia. Lama sih ya. Tahu teman-teman kayak gini enggak ya? Oke, iya. Kenapa kini lagi? Banten, oke. Kok Pandeglang sih? Lebak pas saya. Lebak, oke. Lebak. Terus TK, PAUD, Nah, iya. terus tampilkan. Terus Udah kelihatan tampil ini. apa? Kalau udah tampil mungkin ada. Ini ya, kok nggak kelihatan ya? Itu peta apa tuh? Data Data sekolah. Mana? PAUD. Bentar. Jadi kesarannya nanti ya. Hah? Kesana. Enggak, tar dulu. Ini aja belum beres. Mau nyari buku novel. Wah, bacanya novel. Kesel Pak. Baca novel. Ih, novel juga kan hobi membaca. Yang penting kan Ini dia. Apa? KBH apa namanya? Kok nggak ada post searchingnya ya? Kenapa nggak pakai MPSN aja ya? Nyarinya biar gampang. Oh, itu Ini apa ini? Rakas Bitung. Apa itu? KBTK, KB banyak banget kan di Lebak. Kan saya mah TK. Iya, sama aja banyak di sana. Oh, lihat. Ada nggak di sini? TK. TK. KB dulu kali, bawah kali TK. Wah, itu Pak TK campur tuh. mana? Ini TK campur ini. Uswa Hasana, TK. Mana? TK. Oke, nggak ada. Kita cari halaman berikutnya. Oke, ada lagi nggak? TK Pijar Bangsa. Odi Yuwana. Oke, mana? TK Pelita. Ya. Oke. Ada enggak? Kita cek. Enggak ada. Kok yang lemat ada? Mungkin belum, tar kita lihat halaman berikutnya. Banyak nih, 700 halaman ya.
Tapi kalau TK negeri pembinaan lu bisa suka deket TK Pijar Bangsa. Kan Iya, ini ada yang di bawah mungkin. Itu. Oke. Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Terus TK Albira udah ada. anggaplah contoh satu kita buka dulu. Ini apa sih isinya? Nah, isinya gini kan. Ini kan data referensi. Nah, ini data referensi ini tuh. Mana? Nama. Nah, ini keluarnya data referensi. Itu bukan data ini apa namanya? Bukan data untuk tunjangan ini gitu loh sebenarnya. Ini data referensi. Referensi itu maksudnya apa? Ya, referensi sekolah. Direferensikan. Iya, ini data referensi sekolah. Cuma kok kebuka banget ya, NPN, SN segala macam kebuka semua ini. Ya, terus ini SK pendirian segala macam. Ini kok kebuka bener ya? Emang nggak boleh Pak ya kayak gitu? Iya, nggak tahu juga Rahasia. ya. Nggak jauh juga ya. Nah, ini galeri foto. Coba kita cek galeri fotonya. Nggak ada, kosong. Ini cuma sekolahnya terbuka banget ini. Data sekolahnya. Tapi nama-nama itu nggak ada ya, nama guru-gurunya ya? Enggak sih. Ini data referensi sekolah ini sih. Nggak ada ininya itu. Nggak ada nama-namanya dapat tunjangan. Iya, jadi ini nggak terkait dengan tunjangannya. Mungkin ya saat ini nih belum terkait dengan tunjangan. Ini baru data referensi sekolah. Jadi Sekolah yang dapat. Jadi orang-orang mungkin maksudnya orang-orang yang akan mendapat tunjangan yang bukan tunjangan ya, itu sebenarnya diklarifikasi nih. Namanya itu bantuan subsidi upah. BSU. Bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah BSU. Nah, datanya memang diambil dari Dapodik. Nah, Dapodik tentunya harus ada terdaftar di Kemdikbud. Nah, sekolah itu ya harus terdaftar di sini nih tadi nih gitu loh. Referensi. Sekolahnya di referensi itu harus ada. Kalau sekolah itu belum terdaftar di sana ya nggak bisa. Jadi gitu. kalau misalnya sekolahnya tidak ada di yang referensi ini, udah pasti guru-guru juga nggak bakal dapat. Ya, udah pasti dia akan dapat. Kan berarti kan berarti dia belum ngisi Dapodik. Contoh misalnya seperti sekolahnya IKSI. Sekolahnya IKSI itu kan baru. Ya, NPSM-nya baru terbit 2 bulan yang lalu. Itu tidak mungkin dapat tuh Walaupun subsidi. udah ada Dapodik. Kan dia baru masuk, belum data-datanya masih belum lengkap. Dia kan baru proses gitu loh. Baru 2 bulan kan izin operasionalnya. Jadi NPSN-nya juga baru keluar 2 bulan yang lalu. Itu kemungkinan besar 90% lah. 90% Anda bilang sih dia tidak akan dapat ya untuk yang BSU-nya. Kecuali kalau gurunya terdaftar di sekolah lain. Belum dikeluarkan. Iya, di sekolah lain. Bukan belum dikeluarkan, dia memang mengajar di 2 sekolah misalnya. Nah, itu lain gitu ya. Nah, ini maksudnya, jadi mungkin ya, karena yang menyebarkan itu, aneh nggak tahu nih siapa orang yang menyebarkan, dari mana sumbernya juga aneh nggak tahu ya. Jadi mungkin maksudnya itu, mungkin ya, ini mungkin. Nah, kalau untuk tunjangan BSU itu sendiri, bukan tunjangan, bantuan subsidi upah itu sendiri, datanya diambil memang dari Dapodik. 100% data diambil dari Dapodik khusus untuk guru. Nah, tapi tidak semua guru juga. Kalau dia sekolahnya sudah punya NPSN, sudah lama operasionalnya, Dapodik juga sudah ngisi dari tahun, udah lama lah, udah 5 tahun lebih gitu. Minimalnya Pak? Ya minimalnya tahun 2019 dia sudah ngisi. Ya. Nah ternyata gurunya nggak masuk. Ini kan sekarang banyak nih guru-guru yang belum punya NUPTK tertolak masuk datanya ke Dapodik karena belum dientrikan. Iya. Ya kan dulu kan pengentrian, bukan dulu ya, tahun-tahun lalu kan pengentrian guru baru itu harus melalui dinas. Nah ternyata dia tidak SK pengangkatannya belum jelas misalnya. Terus sama dinas masih belum dimasukkan pada saat itu. Belum masuk ke Dapodik. Nah ini tidak akan masuk di Dapodik. Begitu dia tidak masuk ke Dapodik, maka otomatis datanya pun tidak akan keambil pada saat proses penarikan untuk kebijakan pengambilan keputusan tentang bantuan subsidi upah. Jadi dia tidak akan masuk tuh. Itu. Jadi kalau dia
tidak masuk Dapodik gitu. Jadi walaupun dia udah ngajar, tapi kalau belum masuk Dapodik, nah itu nggak bakal. Intinya mah guru yang ada di Dapodik minimal 2019. Ya minimal udah masuk lah dari tahun 2019 ya. Nah terus tidak hanya guru yang dapat itu. Oh iya, guru. Iya, tidak hanya guru, Tendik juga dapat. Berarti rugi dong Pak kalau misalnya mereka nggak dimasukin dari dulu ya? Iya. Kan banyak Pak sekolah-sekolah gurunya lah nggak usah dimasukin Dapodik karena ini lah pendamping itu yang menyakit itu banyak memang kejadian, banyak guru-guru honorer, guru-guru honor yang di umumnya sih di sekolah negeri, ya. Mereka itu tidak dimasukkan ke Dapodik karena ada guru PNS-nya. Nah ini yang memang menyakit. mengganggu Pak kalau guru honorer dimasukin. Seharusnya sih tidak, karena kan guru-guru pada saat ada guru honor berarti di situ butuh guru. Iya. Kalau di situ tidak butuh guru, kenapa harus ada guru honor? Logikanya kan begitu. Iya, kalau PNS-nya sudah cukup, buat apa guru honor? Misal di TK nih Mi, di TK nih negeri misalnya, kalau di sana cuma punya 2 kelas, ya harusnya cukup cuma 2 gurunya dengan 1 kepala sekolah, gitu loh. Ya jadi tidak boleh lebih. Nah, tapi kan di TK ada guru pendamping. Oh boleh, guru pendamping berarti. Berapa pendampingnya? Ya 2 maksimum. Jadi ada berapa 2 yang ini? Ya berarti gurunya cuma ada 4. 2 pendamping, 2 guru utamanya. Guru inti. Ya kan, guru intinya. Nah, kalau ternyata di sana ada 5, ini yang jadi aneh. Ini 5 yang 1 ngapain? Sebagai pendamping nggak bisa masuk karena sudah ada. Akhirnya nih guru kerjanya ya realnya dia praktek ngajar di sana real gitu ya, mungkin menggantikan guru PNS yang kadang-kadang nggak masuk atau menggantikan guru pendamping yang kadang nggak masuk, bisa jadi gitu ya. Seharusnya itu dimasukkan 5-5. Tapi ya dia tidak masuk logikanya gitu, logikanya kan dia nggak dapat kelas sebenarnya. Iya, logikanya kan dia nggak dapat kelas. Nah, akhirnya kepala sekolahnya takut kalau dimasukin jadi masalah nanti, maka tidak dimasukin ke Dapodik nih. Nah, pada saat dia nggak masuk Dapodik, ya ini akan masalah. Dia tidak akan bisa terima. Kasihan Pak ya, ngajar ongko kan. Nah, udah gitu honornya juga. Ya udahlah, kita nggak usah bahas itu. Itu kebijakan orang lain. Jadi kurang lebih begitu. Nah, selain itu, selain gurunya juga harus masuk Dapodik, ya Tendiknya juga harus masuk Dapodik. Dia pun harus masuk belum terdaftar. Maksudnya dia tuh belum pernah terdaftar ikut BPJS Tenaga Kerja. Oh iya. Ya, jadi kalau dia sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, ya nggak bisa. Dia dapatnya dari BPJS. Ya. Gitu ya. Nah, kan BPJS itu kemarin menyalurkannya itu ada yang lewat banyak lah kemarin ya, udah banyak yang ini ya. Terus juga dia belum terdaftar sebagai tenaga prakerja. Yang itu loh, yang kemarin heboh tuh, anak-anak muda tuh, ya yang daftar prakerja dapat 600.000 ya. Nah dia belum pernah terdaftar di sana. Ya, nah kalau belum itu semua belum terdaftar, maka dia masuk dalam kategori gurunya yang akan berhak untuk mendapatkan subsidi upah, gitu ya, bantuan subsidi upah ini. Gitu Mi, jadi nggak hanya sekedar di Dapodiknya. Nah dulu, selain guru nih, berarti pegawai OB kalau udah masuk Dapodik. Ya intinya sih yang akan dapat gitu adalah guru dan tendik yang ada di Dapodik itu. Jadi tidak hanya guru ya, tapi tendiknya juga dapat. Dan tidak hanya di formal, yang informal pun dapat. Yang kayak PAUD gitu. Iya, yang kayak PAUD gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau gitu. Benar. Kepala. Ya itu kurang lebih. Jadi namanya BSU, bantuan subsidi upah gitu ya. Nah itu lalu bagaimana orang yang mendapatnya ya, ciri-ciri orang yang mendapat gimana? Nah, itu yang kan tahunya kan gitu ya. Nah, syaratnya nih udah masuk Dapodik. Dapodik. Terus dia belum masuk BPJS. Dapodiknya juga tahunnya minimal tahun 2019. Nah, belum masuk BPJS, belum masuk tenaga kerja gitu kan. Nah, ternyata dia kan harusnya layak gitu loh. Nah, harusnya layak nih. Memenuhi syarat lah gitu. Syarat. Nah, lalu bagaimana dia untuk mengetahuinya? Kalau lihat yang tadi selebaran di WA kan begitu dibuka cuma referensi sekolah saya gitu kan. Nggak ada nama-namanya. Gimana? Ya, untuk mengetahuinya apakah orang itu dapat atau tidak ada di info GTK. Nah, ini yang Anda lagi kerjain. Oh, begitu. Jadi info GTK-nya nanti mereka login. Ya. Info GTK login. Nah, begitu buka info GTK, udah tidak usah dihiraukan, sertifikasinya tidak valid nggak masalah, kan memang belum sertifikasi. Iya kan, orang
tenaga honor sekolah mana ini kan, terus yang tendik mana ada yang sertifikasi kan. Jadi sertifikasinya abaikan. Kalau ada statusnya di situ, status tunjangan profesi tidak valid, ya biarkan ya, memang belum valid. Lo orang belum punya sertifikat pendidik gitu loh. Jadi itu abaikan saja. Yang penting datanya ada, di data individu lihat. Datanya ada tidak. Oh, misalnya NUPTK-nya tidak valid, ya tidak jadi masalah, biarkan saja dulu. Karena mungkin memang belum punya NUPTK, biarkan, nggak usah dipermasalahkan. Itu untuk yang yang belum punya NUPTK-nya gitu ya. Terus ada yang sudah punya NUPTK tapi belum valid, dibiarkan dulu gitu. Kalau untuk BSU loh ya, untuk BSU biarkan aja dulu. Lalu gimana? Cek lagi di bawah, ya cek di bawah. Terus di situ nanti ada akan keluar pembayaran bantuan subsidi upah. Nah, kalau sudah keluar itu tandanya itu sudah terbit SK. Ya, nanti untuk prosesnya bagaimana? Untuk proses apa nih? Untuk proses pencairan uangnya, pengambilan uangnya. Kan saya belum kasih rekening. Nah, kalau yang Kemenang kan kemarin sudah ngupdate rekening tuh, ya. Nah, di sini nanti untuk prosesnya di bagian bawah SK itu dijelaskan bagaimana cara mengambil BSU-nya. Apa yang harus dibawa, apa yang harus dilengkapi. Bapak nggak bisa ngasih tahu sekarang. Nanti kalau sekarang saya belum bisa kasih contoh nih. Ya, ntar coba dilihat dulu ya. Mudah-mudahan sih ada datanya. Ini Bapak tadi ngerjain ini. Nggak jadi pergi lagi kita ya. Makanya bentar dulu nih. Dilihat dulu. Mudah-mudahan sih udah ada. Kalau sudah ada ya bisa ntar kita cekin. Contoh gitu ya. Contohnya. Tapi Umi jangan berharap dapat ya. Karena Umi udah bersertifikat pendidik. Emang itu mah nggak dapat Pak ya? Iya, yang udah bersertifikat pendidik kemungkinan besar tidak dapat. Katanya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Tapi Umi belum 5 juta loh. Nah, ya tapi kan gaji Umi ada yang lain selain sertifikat pendidik. Selain TPG. Ya kan selain TPG Umi kan dapat gaji harusnya dari yayasan. Kalau yayasannya kan kalau yayasannya enggak Umi kayak ngegaji. Umi gaji sendiri ya. Nah, kalau yayasannya nggak mau ngegaji berarti ya yayasannya dipecat aja. Kan ya yang penting mah guru-gurunya lah dapat. Iya makanya. Jadi kalau Umi ya nggak usah berharap dapat gitu dari ya. Bapak aja. Amin. Ya, ntar nih kita cek dulu ada nggak contohnya. Nah, ini belum ada saat ini. Jadi belum bisa ditampilin sama Bapak gitu. Jadi yang tapi kapan nih Pak kira-kira pencairannya? Kira-kira pencairannya kapan? Nah, itu dia. Mungkin ya dalam waktu dekat sih harusnya sih sudah mulai proses ya. Harusnya sudah mulai proses sekarang. Nih, kita buatkan contoh aja dulu lah ya. Sekitar Novemberan kali ya? Ya, bisa akhir November, awal Desember. Bisa aja. Enggak sampai gitulah. Bulan-bulan ini juga insya Allah. Ini Oktober udah tanggal 20. Iya, sabar. November lah berarti. Sabar lah. Berarti nunggu Bapak ini selesai ya? Enggak juga. Karena kalau ini menyusul. Biasanya yang diproses duluan itu adalah SK-nya. Nanti dari SK baru keluar apa namanya? Pak, itu mencairannya ke masing-masing rekening pribadi apa satu kelas sekalian? Rekening pribadi. Rekening pribadi. Jadi masuknya nanti ke rekening pribadi. Bentar ya. Rekening pribadi. Masing-masing rekening pribadi. Nanti ke bank itu bawa KTP, bawa KK, bawa info GTK, dan bawa SPTJM. Info GTK yang tadi itu di print out? Iya, di print. Di print. Yang SK itu yang SK. Iya, itu di print. Terus SPTJM dari? SPTJM dari itu nanti di info GTK itu ada cetak SPTJM. Iya. Dicetak SPTJM-nya lalu ditandatangani pakai materai. Tangan sendiri. Iya. Selanjutnya ada surat keterangan dari kepala sekolah. Pernyataan bahwa dia memang aktif mengajar. Surat keterangan terpisah. Terpisah. Jadi ada dua nanti yang harus dibawa tuh. SPTJM dengan surat keterangan dari sekolah. aktif dari sekolah. Sama tadi info GTK. KTP, info GTK. Gitu. Ya. Nanti itu dibawa ke bank sesuai dengan rekening yang tertera. Jadi rekeningnya bukan rekening bikin. Bukan. Rekeningnya dari pusat langsung. Dari pusat langsung. Nah, nanti rekening itu kalau di sana terteranya BRI, maka datangnya ke BRI.
Kalau di sana terteranya BNI, datang ke BNI. Kalau di sana terteranya Bank BTN, lari ke BTN. Pak, kan sekarang banyak kasus loh Pak. Apa tuh? Kayak kemarin yang udah dapat kayak kemarin UMKM ya. Oh. Dia dapat tuh surat edaran segini bank ini. Enggak tahu di banknya nggak ada. Ya mungkin belum tuh? masuk. Itu makanya dicegah sekarang, nggak dibikin apa. Makanya sekarang di Info KTK masih belum dikeluarkan. Khawatirnya kalau belum ke proses SK-nya, terus kita sudah keluarkan, nanti malah jadi pertanyaan, kayak gitu loh. Jadi maksudnya nggak sekaligus gitu Pak? Iya, makanya jadi nggak langsung ini, gitu. Bentar, Bapak ini dulu. Ya itu makanya itu referensi sekolah. Jadi harus benar nggak cek tuh sekolahnya, jangan sampai salah gitu, ya kan? Nah, itu seandainya Pak, lihat di referensi ternyata sekolahnya udah lama, labodiknya itu valid, saya lancar-lancar aja, nggak tahu ya di referensi ini nggak ada. ya itu. Jadi acuan nggak ini? Ya iyalah. Terus gimana ngurusin? Nah itu kalau memang ternyata sekolah yang tidak terdaftar, ya mau tidak mau datang ke mana? Ke dinas pendidikan, temui kakak datadik. Siapa kakak datadik di sana? Nah, itu minta masukkan. Nah, gitu. Jadi minta harus cepatnya Pak ya? Ya iyalah, mau nggak mau itu mah. Mau nggak mau. Ya harus jangan ditunda itu, segera itu loh. Ya, berarti referensinya harus dilihat. Iya, referensi itu ya harus. Jangan sampai, pokoknya yang data-data di Dapodik itu dilengkapi gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Soalnya Pak, banyak sekolah-sekolah yang gurunya itu baru dimasukin Dapodik baru kemarin. Karena ngedenger mau dapat tunjangan asal Dapodik, langsung yang nggak dimasukkan Dapodik masukin ke Dapodik gitu kan. Ya itu ya untung-untungan lah ya, mudah-mudahan aja dapat, tapi ya nggak yakin juga gitu ya. Yang pasti Dapodik itu harusnya dia sudah tertera dari tahun 2019 minimal, itu harusnya itu. Nah ini nih, jadi kita cek ya di Info GTK. Kita cek di Info GTK ini gimana gitu ya bentuknya. Ya. Oke, kita coba nih, mudah-mudahan bisa nih, contoh ini contoh aja ya. Mungkin nomor SK segala macam masih kosong. Oke, kita lihat sini. Ini kita coba pakai nah ini contohnya kurang lebih nih Mi, kayak begini nih. Kelihatan nggak? Yang mana? Nah, ini Info GTK ini. Jadi ini kan belum punya NUPTK nih. Ya. Biarkan aja kosong gitu loh, biarkan aja kosong. Ya, gitu yang penting ngeliat yang bawah ya? Ya, nah ini nanti di bawah ini ada nih SK bantuan subsidi upah. Iya benar. Ini nanti ya nanti datanya ini akan aneh ini ya. Ini kan contoh aja ya. Nah ini nanti lihat di sini ya. Berkas yang harus dibawa saat proses pencairan ke bank. Pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Yang kedua, surat keterangan aktif bertugas dari sekolah SKAB. Yang ketiga, print out Info GTK. Yang keempat, kartu tanda penduduk KTP. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak kalau punya. Wajib tuh. Kalau enggak nanti di bank disuruh bikin surat pernyataan. Nah, gitu. Jadi ya pokoknya ada tidak ada ya datang saja. Kalau ada bawa, tidak ada ya jangan mundur, tetap aja berangkat. Berarti gitu ya. yang dapat segitu itu belum potong pajak ya? Ya belum lah, itu potong pajak nanti. Oke. Nah, sekarang SPTJM dari mana? SPTJM klik ini ini. Cara untuk dapat SPTJM. cek ini untuk ya. Nah, kan udah jelas kan tulisannya. Ya. Klik ini untuk mencetak SPTJM dan SKB. Iya. Nah, kalau MP itu aja nggak jelas, mah kebangetan. Itu harus ganti kacamata, Umi. Ya, kita klik. Nah, ini nanti keluar ini. Gitu. Ini keluar nih namanya ya, kalau tempat lahirnya ada di sini akan keluar tempat tanggal lahirnya. Gitu loh, tanggal lahirnya, identitas bantuannya, nomor ID bantuannya nanti. Belum dikasih dari. Iya, itu otomatis. Ini ada nanti di situ. Ini itu semua kan otomatis. Ini otomatis kayak sistem. Ini kan contoh. Iya, itu ini kan masih contoh. kosong ya. Gitu ya. Jadi ini nanti surat pernyataannya. Nah, ini nanti di sini dikasih dikasih materainya. Ya, dikasih materainya. Berapa materainya? Yang 6.000. Tempel di sana materainya. Tanda tangan. Tanda tangan di atas
Ya enggak, kan SPTJM mah pribadi. Nah, SPTJM pribadi ya. Ini barcode apaan? Terus Pak? ditandatangani. Nah, ini QR code, Mai. Bukan barcode, ini QR code. Ya, kalau barcode itu yang panjang ke samping. Nah, ini QR code yang kotak itu Sama, QR ada code. code-codenya. Iya. Ya. Nah, Itu untuk QR apa? code ini untuk identitas si SPTJM-nya. Oh. Jadi ini nggak bisa sembarangan juga, nggak bisa asal. Ikut ke print ya itu? Ya, nanti kalau ini orang bank itu bisa scan ini, bisa lihat data info GTK-nya. Oh gitu. Gitu. Jadi begitu di scan, nanti dia akan keluar tuh info GTK-nya gitu loh. Ya. Nah, jadi nggak perlu pakai login nanti di bank. Orang bank cukup scan doang, dia akan keluar info GTK-nya. Gitu. Bayangin ngantri nih Pak. Ya. Terus, nah yang ini adalah surat keterangan aktif bertugas. Ya. Nah, yang tanda tangan siapa? Yang pertama nama ini kepala sekolah nih. Oh, kepala. Nama kepala sekolah, siapa Ya, namanya? ya. Gitu kan? Ini berarti sini nama Umi nih. Terus jabatan kepala sekolah. Mana? TK Pijar Bangsa mungkin kan gitu. Terus sekolah tempat tugas di mana? Ya TK Pijar Bangsa gitu kan. Terus menyatakan dengan sesungguhnya jadi bahwa surat keterangannya udah dikasih dari sana. Iya, ini tinggal mah bikin sendiri. Iya, enggak, ini diisi nanti sini. Iya. Tapi ini nanti yang bagian apa Guru namanya itu ya? gurunya, ini otomatis datanya akan masuk. Ya, udah Makanya dari kalau sononya. kalau data guru nggak lengkap, ini nggak lengkap juga keluar ini. Itu loh. Iyalah, Ya, kecuali makanya kalau nggak ada. kemarin kan Bapak tuh udah sering apa namanya woro-woro tuh lengkapi data. Ah, ini masih ada aja yang nanya, buat apaan? Ya udah terserah lah kalau ngomongin terima gitu ya. Padahal kan di dapodiknya diminta jelas harusnya itu pasti ada manfaatnya. Iya. Gitu kan. Oke, lalu di sini 25 Oktober 2020 ini di mana nih? Ini Kabupaten Lebak karena Lebak. tadi ya karena data yang nggak lengkap ini nggak bisa keluar. Nanti tulisannya ini Lebak ya. Kabupaten Lebak 25 Oktober 2020. Di sini nama Umi berarti nih. Oh, ditulis sendiri. Kalau ini ditulis, model di sini juga ditulis nih, ini tulis. iya. Gitu kan. Ditulis sendiri kalau ini ya. Kayak bagusnya diketik lah. Itu pakai stempel berarti. Nah, ini pakai stempel, wajib. Ya. Nah, ini surat keterangan dari kepala sekolah. Kalau nggak ada stempel ya nggak sah. Ya. Ini harus ada stempelnya. Ya, stempelnya. Nah, ini untuk apa? Ini sama barcode, ini juga QR code juga. QR code untuk connect ke data ini. Gitu. Pak, kalau kepala sekolahnya dapat berarti jeruk makan jeruk ya? Kalau kepala sekolahnya dapat jeruk makan jeruk, iya semangka lawan semangka itu. Iya. Nah, iya, tanda tangan sendiri, bilang sendiri. Iya. gitu. Iya begitu ya. Iya juga ya, Bapak nggak mikir tuh ya. Iya. Kan nggak sekolah-sekolah kan banyak betul, yang betul, ini ya. juga belum apa? Belum sertifikasi ya. belum Iya nggak sertifikasi. masalah. Kalau memang dia yang ini ya dia tanda tangan sendiri. Gitu. Yang penting di stempel, nanti beda. Ya. Yang ini tidak usah di stempel, tapi yang ini wajib Stempel. di stempel. Gitu. Ngeprintnya bagaimana? Cara ngeprintnya tinggal cetak ini, klik nih tombol cetak di atas nih. Ada tombol cetak, klik. Nah, kan keluar nih. Nanti bentuknya dalam bentuk PDF. Dia tinggal gitu. save dulu ke PDF biar aman. Nanti cetak ke printer. Gitu loh. Nah, kalau mau cetak ke printer langsung juga bisa di sini. Cuma Bapak nggak punya Intinya printernya. mah buka dulu info GTK, baru bisa mendapatkan ini. Iya. Setelah ini keluar, dikirim lewat PDF. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ini juga, kemarin masih banyak yang nanya, bagaimana cara untuk apa kok keluar ya? Oke. Bagaimana cara untuk mencetak info GTK? Ini masih ada yang bingung nih. Tuh, ini kan juga harus dicetak ya? Iya, info GTK ini bukan ini yang dicetak. Nih, yang dicetak iya, ini. ini data yang itu dicetak. ya, data. Iya. Ini juga harus dicetak. Bagaimana nyetaknya? Ini Mi, tinggal klik tombol cetak. Gitu loh. Kalau nggak bisa, ini banyak memang yang kadang orang yang nggak bisa. Yang pertama disarankan gunakan Chrome. Ya, browsernya pakai Google Chrome atau pakai Microsoft Edge. Yang terbaru ya, Microsoft Edge itu bisa, nggak masalah. Nah, yang kedua, jangan diblok pop-up-nya. Karena kadang-kadang ini kan bentuknya pop-up. Teman-teman ini kan bentuknya pop-up. Kalau diblok, ya dia nggak bakal bisa nyetak. Oh, diblok gitu. Iya, diblok di ininya, diblokir ininya ya, jadi nggak bisa ya. Jadi ini gitu ya. Nah, kalau misalnya diblok ya dia nggak bakal bisa. Pak, Jadi dicetaknya sampai bawah sampai habis. ya dicetak semua. Kalau emang berantakan ya biarkan saja berantakan gitu ya. Gitu. Gitu, seperti ini misalnya ini agak berantakan ya biarkan saja. Ya ini apa adanya gitu kan. Nah, Itu kalau nggak bisa difotokopi ya?
Ayo nggak bisa ini mah. Satu guru satu nyetak, satu guru nyetak. Iyalah satu guru satu. Soalnya namanya juga beda. Iya Ya? kan namanya beda-beda. Gitu ya. Nah ini jadi ini nanti dicetak. Oke. Nah terus itu doang sih sebenarnya yang harus di ini. Cuma itu yang Nah, artinya untuk pemberitahuannya itu lewat mana? lah ini pemberiannya di Info Enggak. GTK. Mulai guru melihat Info GTK itu kapan? Iya mau cek aja tiap hari. Oh gitu. Lah, kenapa juga harus di ini? Nah, Udah siapin kalau misalnya sarananya. dapat nih, nggak langsung dicairkan, angus nggak? Kemarin sih informasi terakhir yang Bapak terima itu sampai bulan apa ya, tahun depan masih ada ya, pasti masih bisa beberapa bulan, 2 atau 3 bulan ke depan masih bisa kalau Masih nggak salah. bisa. Sampai bulan Februari atau bulan Maret gitu Jadi lewat itu masih bisa. Lewat itu itu agak sulit ya. Nah terus yang kedua kan kalau udah lewat semester Info GTK-nya belum tentu bisa diakses lagi nanti. Iya benar. Nah, ya kan? Itu Pak, kan di kata Bapak kalau misalnya di bank itu nggak ada nomor di banknya nggak ada, kata Bapak nunggu aja belum, karena emang belum ada gitu. Ternyata nunggu nggak ada aja sampai emang itu. Sementara itu kemana mengadunya? Ya, jadi kalau seandainya sudah sudah terbit SK-nya, ada di sini SK-nya. Terus di situ juga laporan pembayarannya sudah ada, tapi ternyata di banknya masih belum ada, masih kosong gitu ya. Jadi seolah jong gitu ya. Nah, kalau seperti itu tinggal mengadu saja ke tempat pengaduan. Di mana pengaduannya? Pengaduannya di ULT. ult.kemdikbud.go.id. Nggak mesti harus datang ke sana? Enggak harus, sekarang kan sedang ini WFH. Oh iya. Nah, ya. Jadi pengadu ya? Iya, mengadu. Jadi harus diadukan ke ULT. Nanti ULT itu akan didistribusikan kemana? Ke bagian pembayaran. Siapa yang membayar? Nah, ada bagian pembayaran namanya PLPP, Pusat Layanan Tapi itu Pembiayaan kayaknya Pendidikan. diurusinnya kayaknya itu mah kalau banyak ya, kalau 1-2 orang kayaknya Enggak lah, tetap aja ngadu ke sana. 1-2 orang juga ya, 1 orang juga ngadu lah. Tetap saja akan diproses. Kursusnya setelah banyak Enggak sekaligus. usah, kalau emang ada 1 orang, gurunya langsung aktif ngelaporkan. Gitu. Langsung ke ULT. Ya. Kali nunggu banyak dulu. Enggak usah, kenapa harus dikorin? Nanti ada pungutan lagi. Butuh ada masalah. Enggak, dari ininya, dari pihak pengaduannya. Enggak, PLPP di ULT begitu ada masalah dia akan langsung didistribusikan. Langsung didistribusikan ke bagian yang memang sudah seharusnya gitu loh. Ya. Ya, itu. Jadi untuk yang untuk yang BSU. Jadi kayak gitu Mi ya. Jadi informasi tidak mutlak semuanya benar gitu, tapi juga belum tentu juga salah. Model yang Umi tadi itu benar. Cuma untuk melihat referensi sekolahnya, datanya di sana. Apakah nanti akan keluar data-datanya? Ya data-datanya adalah data-data guru yang terdaftar di referensi. Itu. Gitu. Kalau jelas pasti dapat nggak nyaman di sini Info Nanti GTK, di sini Pak. di Info GTK. Bukan diumumin kayak enggak, nanti ini di Info GTK. Oleh karena itu peran aktif guru untuk ngecek datanya sangat diharapkan. Jadi kalau misalnya ada WA grup-grup guru-guru yang dapat sana itu nggak bisa dipercaya ya? Belum bisa. Juga belum ya, pasti. belum. Gitu ya, kurang lebih begitu. Tapi memang ini kan nanti bentuknya ada SK, pasti ada SK yang gelondongan. Nah, SK gelondongan biasanya memang akan didistribusikan ke dinas-dinas. Nah, biasanya begitu. Tapi sebelum SK itu nyampe ke dinas, biasanya di sini sudah keluar dulu di Info GTK-nya. Bisa nyetak sendiri. Jadi kalau guru nggak usah cek aja dulu di Info GTK-nya keluar atau tidak. Kalau tidak keluar berarti ya belum, atau bisa jadi memang tidak dapat karena mungkin sudah pernah dianggap dapat melalui jalur BPJS tenaga kerja atau melalui program prakerja atau bisa jadi dia tidak terdaftar di Dapodik gitu. Iya. Gitu. Pak SK gelondongan kata Bapak, berarti SK nggak bisa langsung ngeprint sendiri kalau di Kalau SK memang tidak untuk di print. SK itu cuma untuk dasar pembayaran bagi yang membayarkan. Oh, gitu. ke banknya nggak usah bawa SK kayak gitu? Enggak, Cukup yang tadi cukup yang tadi aja. gitu. Dan orang bank sudah paham. Karena kemarin pada saat
penandatanganan MOU-nya mereka sudah tahu ini ininya yang harus dibawa. Oh, nggak Gitu. perlu ada SK. Nggak perlu. Oke. Itu aja kan? Beli novel. Hei. Udahlah. Ya. Pokoknya udah ya intinya Iya, itu ya. iya. Oke, udah nggak itu cerita tadi lebih panjang Ya udah. daripada novel.